ya untuk bagian bawah ini bisa kita menanamnya ini sampai 5 kali. Nah, ini umbi yang pertama kita menanam itu biasanya akan menghasilkan 30 kilo dulu. Baru nanti 50 kilo, baru nanti 80 sampai 1 kintal per pohon. Nah, seperti itu. Makanya jadi kalau kita mau sambung pucuk ini kita harus punya schedule dulu nanti ini akan kita tanam berapa kali. Cara mengirisnya itu, memotongnya itu dari seperti ini. Jadi bukan dari sini ya, tapi dari sebelah sini. Karena nanti akan kita sambungkan. Jadi sistemnya kita melakukan pelukaan. Kemudian kita harus menyiapkan plastik jenisnya itu plastik es seperti ini saja. Karena ini akan lebih ya, akan lebih kuat. Dan ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, ini sudah. Kok bisa sampai itu tanam singkong satu pohon bisa menghasilkan 50 sampai 1 kintal singkong. Nah, itu caranya gimana? Kasih bocorannya, Mas. Sebetulnya kalau tanam singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang banyak, lebat, berbobot, ya, memiliki umbi yang sangat besar itu mudah sekali. Yaitu kita dapat melakukan, kalau tanam singkong itu jangan singkong seperti ini dipotong langsung kita tanam. Jadi kita perlu melakukan sistem sambung pucuk. Jadi kita pergunakan singkong yang memang karakternya itu besar. Kita dapat menggunakan entresnya ini pakai singkong karet gitu. Jadi bawahnya mungkin pakai singkong keju atau mungkin pakai singkong roti. Nanti kita sambung okulasi dan kemudian setelah itu rahasianya ini adalah lahan tanam. Sebagus apapun bibit kita, kalau lahan tanamnya ini kurang memadai tidak akan bisa menghasilkan umbi yang banyak gitu. Nah, tapi daripada ini kebanyakan orang ini hanya berfokus tanam singkong supaya umbinya banyak dan berbobot. Padahal selain dari itu supaya bisa sempurna, selain menghasilkan hasil yang melimpah, maka juga harus memiliki rasa yang betul-betul ini mengundang selera. Kalau direbus, aromanya sangat wangi, digoreng kayaknya renyah, terhindar dari rasa pahit, rasa langu, ya kan? Nah, semua itu sebetulnya ada triknya dan kita bisa kembangkan secara perlahan. Nah, bisa dipraktekkan nggak, Mas, caranya okulasi ataupun sambung pucuk yang betul itu seperti apa? Oh ya, jadi untuk okulasi ini kita dapat mempersiapkan untuk bagian batang bawah nanti yang akan kita tanam. Ini bisa berukuran dari 30 cm sampai 80 cm. Nah, panjang pendeknya bagian bawah ini nanti akan tergantung dari beberapa kali penanaman. Jadi kalau saya pergunakan 80 atau 70 cm ya untuk bagian bawah, ini bisa kita menanamnya ini sampai 5 kali. Nah, ini umbi yang pertama kita menanam itu biasanya akan menghasilkan 30 kilo dulu. Baru nanti 50 kilo, baru nanti 80 sampai 1 kintal per pohon. Nah, seperti itu. Makanya jadi kalau kita mau sambung pucuk ini kita harus punya schedule dulu nanti ini akan kita tanam berapa kali gitu. Karena ini juga menyangkut dengan hemat maupun borosnya bibit singkong gitu kan. Nah, lalu kemudian setelah kita mempersiapkan bagian bawah ya, dengan singkong yang renyah tentu saja. Jadi sasaran kita misalkan saya suka dengan singkong keju, nah bawahnya harus kita pergunakan singkong keju. Lalu kita ambil entres. Entres ini kita nanti yang untuk bagian membesarkan itu bagian atas ini, entres ini. Maka ya, karena singkong yang paling besar dari populasi singkong itu setahu saya kurang lebih sekitar 300 jenis lebih singkong di Indonesia. Nah, ini kita pilih singkong jenis singkong karet karena memiliki umbi itu sampai sampai sebesar-besar betis. Nah, ini kemudian langsung saja kita bersihkan karena nanti ini kalau tidak kita bersihkan nanti pun dia akan mengering, justru akan mengganggu dari proses penyambungan. Dan yang harus dilakukan
ini tidak perlu kita melakukannya ini terlalu panjang ya. Jadi kita bisa menggunakan entres ini dari 30 cm hingga 40 cm saja. Nah, rahasianya adalah ini harus diperhatikan secara cermat. Jadi bekas pelepah ini harus diketemukan dengan bekas pelepah yang ada di bagian bawah. Maka kita harus melakukan ini peruncingan. Kita fokuskan terlebih dahulu di mana bekas pelepah ini yang akan nanti kita sambungkan. Jadi kita cara mengirisnya itu, memotongnya itu dari seperti ini. Jadi bukan dari sini ya, tapi dari sebelah sini. Karena nanti akan kita sambungkan. Jadi sistemnya kita melakukan pelukaan seperti ini. Itu harus dipotong runcing gitu ya? Betul. Nah, setelah itu ini bekas pelepah ini nanti untuk yang ada di sampingnya ini gantian ini kita luruskan. Jadi kita lakukan menyilang. Nah, seperti ini. Dan ini betul-betul sudah runcing, baru kita lakukan sebuah penyambungan. Oke, dan langsung saja ini di bagian bawah ini sudah saya siapkan. Ini tidak terlalu panjang ya. Ini sudah dapat dipastikan dia akan hidup. Kemudian yang harus dilakukan adalah kita melakukan ini penyayatan dari atas. Dari atas. Pelepah ya? Ya, betul sekali. Kemudian jangan sampai nanti bekas pelepah ini terputus. Jadi kita harus hati-hati menggunakan pisau yang tajam atau dapat menggunakan cutter ya. Nah, lalu seperti ini ya, dia akan memiliki bentuk yang seperti ini, dan ini entresnya seperti ini. Nanti kita akan satukan, ini bekas pelepahnya tampak ya, ini juga bekas pelepah. Nah, kemudian kita harus menyiapkan plastik jenisnya itu plastik es seperti ini saja, karena ini akan lebih, ya, akan lebih kuat. Dan ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, ini sudah aman ya. Kita tarik, kemudian langsung kita sambungkan bekas pelepah ketemu dengan bekas pelepah, langsung kita sisipkan. Nah, seperti ini ya, ini bekas pelepah ketemu dengan bekas pelepah. Setelah ini baru kita lakukan sistem pengikatan. Nah, ikat betul-betul sampai rapat dan kuat, jangan sampai terjadi satu rongga dari bagian bawah ini. Dari bagian betul-betul ini ya, kuat banget. Iya, betul sekali. Jadi ini nggak boleh goyang. Entresnya ini nanti kalau goyang dia akan mati. Jadi nggak boleh goyang. Jadi kalaupun nanti sobat ini, kenapa saya menggunakan plastik es ini? Karena supaya nanti tidak diikat ulang di bagian atas sini. Jadi kalau plastik bawahnya ini nanti nggak kuat, daripada mati, lebih baik kita lakukan pengikatan ganda di bagian atas. Karena plastik es ini sudah kuat, jadi kita tidak perlu dua kali kerja ya. Iya, memberikan plastik double gitu. Ini saya fokus dulu ya. Saya ikat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Baru ini kita lilitkan. Setelah seperti ini, kita dapat menggunakan jempol kita dan kita putar. Lalu ini dapat kita masukkan ke bawah ya. Kita masukkan ke bawah dan kita tarik kuat-kuat. Dan kita ulangi sekali lagi di bagian atas ini supaya nanti tidak ada air yang masuk ya. Jadi di bagian atas ini kita dapat melingkarinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan, sisipkan kembali dari atas ataupun bawah, baru kita tarik. Nah, seperti ini. Jadinya ini udah aman ya. Ini sudah aman. Jadi bibit seperti ini kita jangan langsung tanam. Kita harus diamkan terlebih dahulu, kita taruh di tempat lembab. Ketika nanti dia sudah muncul ya, pecah mata tunas, dia sudah tumbuh, baru kita lakukan penanaman gitu. Nah, kalau misalkan saya ini kan baru selesai nanam nih ya, sekitar 1 bulanan lah. Kalau misalkan kita melakukan sambung pucuk itu setelah tanaman yang bibit yang bawah ini udah ditanam, itu apakah bisa?
Bisa saja, akan tetapi nanti begini prosesnya. Karena jika sudah ditanam mungkin 1 minggu atau 2 minggu lamanya, maka sudah otomatis singkong akan sudah menumbuhkan akar di bagian bawah. Kalau kita lakukan penyambungan ulang, itu maka akan terjadi nanti akan pada putus, iya. Karena akar dari singkong itu nanti akan update menjadi umbi, sehingga nanti justru banyak akar yang terputus, akhirnya justru umbinya malah justru akan sangat sedikit. Maka cara menanam dengan okulasi itu ya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu sebelumnya gitu. Iya, betul sekali. Dan tadi untuk menghindari rasa yang langu, rasa yang pahit supaya memiliki singkong yang betul-betul super dan mengundang cita rasa untuk orang makan. Nah, ini maka kita harus menanamnya itu kita jauhkan dari pohon-pohon yang lain, pohon besar ya seperti buah-buahan atau mungkin pohon yang memiliki rasa yang pahit, yang langu ya, seperti pepaya, seperti pohon jati. Nah, jadi untuk langkah maksimalnya ini kalau mau tanam singkong, itu tempatnya harus betul-betul khusus dan steril. Jadi tidak boleh kita gabungkan dengan pohon-pohon yang lain, karena nanti hasilnya tidak akan maksimal. Kalaupun tumbuh pasti nanti dia akan terganggu ya, mungkin bisa kerdil, memiliki rasa langu ataupun pahit seperti itu. Jadi hasilnya tidak maksimal gitu. Tidak akan maksimal gitu. Oke, sudah cukup jelas sekali ya. Ini adalah ilmu baru buat saya, atau mungkin teman-teman juga baru mengetahui teknik ini, atau barangkali punya trik tersendiri agar menghasilkan buah yang lebat dan juga berkualitas. Silahkan tulis di kolom komentar.